Pemerintah terus menggas pembangunan ibu kota negara Nusantara agar dapat terwujud sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Mengenai pembangunan ibu kota Nusantara ini, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebutkan progres pembangunan ibu kota baru ini sesungguhnya berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dirancang atau on track. Sesuai data Kementerian PUPR, pencapaian rata-rata pembangunan fisik di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, hingga awal April sudah berada di angka 25%. Kalau di awal April sudah sekitar 25%, besar kemungkinan di minggu ketiga bulan April ini bisa diperkirakan sudah naik 2 hingga 3%. Sejumlah infrastruktur di ibu kota Nusantara terus dibangun sebagai rancangan yang telah direncanakan, termasuk infrastruktur yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan. Adapun infrastruktur yang tengah dibangun di IKN Nusantara ini, mulai dari kantor presiden, istana presiden, hingga pengolahan air minum. Meskipun pembangunan berjalan sesuai rencana untuk menuntaskan hingga pemerintahan benar-benar pindah ke IKN Nusantara, perlu dukungan seluruh elemen dan juga seluruh daerah di tanah air ini. Pengamat kebijakan sekaligus akademikus Universitas Bengkulu, Dr. Hardiansyah menyebutkan gelora dan atmosfer dari pembangunan ibu kota negara baru terasa hanya di Jakarta dan notabene masih menjadi kedudukan pemerintahan saat ini dan ibu kota baru yang sedang dibangun sekarang. Selain itu juga baru terasa menggelora di daerah penyangga ibu kota negara yang ada di Pulau Kalimantan. Di sekitar sana tentu juga terasa dari pembangunan IKN. Namun, di bagian wilayah yang tidak bersentuhan langsung dengan IKN ini, semangat tersebut kurang terasa di masyarakat. Hal itu karena daerah-daerah yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan kurang merasakan dampak langsung dari pembangunan IKN ini. Semestinya, pembangunan ibu kota Nusantara itu semangatnya harus menggelora di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Semangat tersebut berupa dukungan setiap elemen dari rakyat agar IKN selesai tepat waktu dan pemerintah segera berkantor di ibu kota baru. Niat pemerintah memindahkan ibu kota negara dinilai sudah tepat karena situasi Jakarta saat ini sudah tidak begitu baik untuk menampung seluruh aspek untuk beraktivitas dalam satu wilayah dengan kepadatan dan kemacetan yang parah. Beban Jakarta semakin lama semakin besar sebagai ibu kota negara sekaligus sebagai pusat bisnis. Kedua sisi tersebut setiap waktu tentunya pastinya terus berkembang. Sementara wilayah Jakarta sudah jelas tidak akan mengalami perluasan. Pilihan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta dinilai lebih realistis dibandingkan pemindahan pusat bisnis. Pemindahan pusat bisnis dari Jakarta pasti jauh lebih besar biayanya dibandingkan memindahkan pusat pemerintahan. Kemudian, memindahkan pusat pemerintahan ke daerah yang baru akan memberikan dampak positif yang besar, yakni menstimulus daerah baru dan daerah penyangga untuk berkembang lebih cepat. Ibu kota baru yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo pun juga berada di posisi sentral Indonesia. Hal itu mempersingkat akses dari wilayah-wilayah di tanah air yang selama ini jauh dari pusat pemerintahan. Kemudian akses yang strategis berada di tengah-tengah tentu juga membuat komunikasi, koneksi, dan hubungan pusat daerah terjalin lebih baik lagi. Artinya, kemudahan akses itu dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintahan di daerah. Bukan hanya daerah di sekitar ibu kota negara saja, melainkan di seluruh wilayah di tanah air. Dengan demikian, pemindahan ibu kota negara menjadi upaya menyejahterakan seluruh negeri. Dan untuk merealisasikannya pun membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Menurut pakar komunikasi, politikus Emrus Sihombing menyatakan tidak ada alasan untuk tidak mendukung terrealisasinya ibu kota negara. Semua pihak mestinya mendukung ibu kota negara agar dapat terampung tepat waktu dan pusat pemerintahan segera pindah dari Jakarta. Ibu kota negara menjadi wajah Indonesia di mata dunia, sehingga sudah seharusnya ibu kota negara tertata dengan rapi dan menjadi kebanggaan jika berinteraksi dengan dunia internasional.
nasional. Sementara Jakarta saat ini sudah sulit untuk ditata karena wilayahnya yang sudah padat. Sedangkan pusat pemerintahan, kementerian, dan lembaga-lembaga terpisah-pisah lokasinya. Untuk menyatukan di satu lokasi yang berdekatan tentunya sudah tidak memungkinkan lagi. Dengan pemindahan tersebut tentunya pemerintah dapat dibangun dalam satu wilayah yang tertata, rapi, dan strategis. Akses pun jadi lebih mudah termasuk bagi daerah. Mereka tidak perlu repot-repot mengakses ke seluruh kementerian lembaga seperti yang saat ini dialami karena di Jakarta lokasinya kantor-kantor pemerintahan terpisah-pisah dan terganggu kemacetan. Pemimpin boleh saja berganti, tetapi pembangunan ibu kota negara tak boleh berhenti. IKN harus terrealisasi.